Syekh Yusuf Al-Qardawi ditanya tentang bunga dari konvensional karena tidak bisa disimpan di rumah, tidak bisa. Apakah boleh uang ini dimakan? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, nggak boleh makan yang haram. Oh, kalau begitu dibuang. Dibuang juga tidak boleh. Kenapa? Karena waktu dibuang itu innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Lalu win-win solutionnya, jalan tengahnya adalah diserahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum, buat posyandu, jembatan, sekolah, dan lain. Kalau mau menyerahkan ini ke habib, ke kiai, ke ustadz, ke tuan guru, serahkan saja. Gak perlu ngomong, mohon maaf ustadz, ini ada beberapa uang haram yang mau kami serahkan. Gak usah, serahkan aja sebagai untuk kepentingan umum. Bagaimana ketika uang haram itu dipakai untuk nikah? Apakah istrinya juga mesti dilepaskan? Saya yakin yang dipakai dulu untuk beli mahar itu pasti yang halal, karena nggak mungkin dia haram semua. Karena ada beberapa sahabat, alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah bawa uang haram ke rumah, kata dia. Ke istri, ke anak itu yang halal semua Pak Ustaz. Yang haram untuk selingkuhan. Nah, saya husnuzon bahwa maharnya dulu. Ada pula yang sekarang lagi tren maharnya pasti duitnya halal, apalagi bacaan. Ku nikahkan engkau dengan anakku, dengan buah hati belayan jiwaku, dengan penyambung amal jariahku dengan engkau, dengan mahar mengajarkan surat Al-Ikhlas. Itu tidak ada haram sama sekali. Jadi insya Allah istrinya nggak usah diserahkan kemana. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu, abang, kakak, adik, sahabat jamaah dimanapun berada. Ma'akal tafa'afnaita, makanan yang dimakan berubah menjadi kolesterol, diabetes, jantung, gula, dan lain sebagainya. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian, busuk, lapu, ketinggalan zaman. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang diwakafkan, disedekahkan, itu yang akan kekal abadi. Rumah besar hanya menjadi kenangan, lapuk, berlumut, tumbang, tinggal. Ada kelas yang dipakai para penghafal Quran, itu yang kekal abadi, mengalir pahalanya untuk kita. Hadiahkan untuk almarhumah ibu, almarhum ayah. Kita dapat, orang tua pun dapat. Satu lantainya 4 kelas, totalnya 16 kelas. Tempat santri belajar. Yang sekarang santri belajar di asrama. Asrama bisa dibuat kelas, tapi nanti pindahkan ke kelas semua. Mari kita support pembangunan. Kirimkan semen, batu bata, kerikil, pasir, besi, dan lainnya. Berkah selalu. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Ketemu lagi 2019 kemarin, sekarang alhamdulillah doa Pak Ustadz terkabul Prabowo jadi presiden. Anak 21 Prabowo. Ya, kami satu poros kebetulan sama-sama mendoakan Prabowo jadi presiden, walaupun terlambat terkabulnya sekarang. Ada pertanyaan Pak Ustadz. Al-Baqarah 261. Al-Baqarah 261, mohon maaf, di situ tentang infak dan sedekah yang bisa berlipat-lipat pahalanya. Apakah ketika kami divonis bersalah oleh hakim, di situ putusan primer 6 tahun penjara, membayar uang pengganti 1 miliar, denda 200 juta. Apakah bisa dengan sedekah ini dikonversi? Jadi kalau kami uang penggantinya 1 miliar, dengan 1 juta sedekah infak, apakah bisa menghapus UP itu? Yang jadi masalah pertama, dari hasil korupsi itu bagaimana cara membersihkannya? Kalau masih sekarang ada yang menikmati dari hasil korupsi itu. Nah, permasalahannya menurut Habib Rusdi,
bagaimana kalau istri yang muda ini dinikahi hasil korupsi, Pak Ustaz? Apakah harus diserahkan KPK juga? Nah, ini satu lagi, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah innama amruhu idza arada shay'an lahu fayakun masih mengutus Nabi Muhammad untuk memberikan pencerahan di dunia ini? Mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, satu-satu. Jadi sebetulnya Pak Ali pertanyaannya 3, sudah diborongnya semua. Yang pertama tentang konversi, ayat yang dibacakan mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, orang yang bersedekah kamathali habbah, seperti satu biji ambatat sab'a sanabil, tumbuh 7 bulir 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, lalu dia menjadi 700, wallahu yudha'ifu liman yasha. Lalu ada seseorang dituntut untuk bayar 700 juta, terus dia kasih 1 juta. Hakim nanya, kenapa kau kasih 1 juta? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah. Tengok cerdasnya Pak. Ini belum terfikirkan oleh yang lain. Secara hukum agama kelipatan amal ada, tapi dia tidak bisa menggugurkan kewajiban. Contoh, man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari, summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, sholat sunat isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat, seperti haji dan umrah. Tapi kewajiban hajinya tidak gugur. Itu hanya kelipatan amal. Siapa yang sholat di Masjid Nabawi seperti sholat 1000 rakaat di Masjid Al-Muslih. Siapa yang sholat di Masjidil Haram seperti 100.000 rakaat di Masjid Al-Muslih. Ada orang yang nggak sholat sejak akil balik, habis itu dia pergi umroh, dia sholat di sana. Pas ditanya, sholatmu yang lalu nggak kau ganti? Saya sudah 100.000 rakaat di sana. Bahkan sudah pulang pun dibanguni subuh sama istrinya, sudah cukup persiapan sampai mati. Karena kelipatan amal tidak menggugurkan kewajiban. Jadi pesan saya, Pak Abdul Latif, ketua masjid, tolong kalau ngundang ustadz kemari, ustadz yang betul-betul cerdas. Karena pertanyaannya ini luar biasa. Saya jadi ngeri, untung waktunya nggak cukup. Pertanyaan yang kedua, tentang uang yang haram. Syekh Yusuf Al-Qardawi ditanya tentang bunga dari konvensional, karena tidak bisa disimpan di rumah, tidak bisa. Apakah boleh uang ini dimakan? Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, nggak boleh makan yang haram. Oh, kalau begitu dibuang juga tidak boleh. Kenapa? Karena waktu dibuang itu innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Lalu win-win solutionnya, jalan tengahnya adalah diserahkan untuk masolih ammah, kepentingan umum, buat posyandu, jembatan, sekolah, dan lain. Kalau mau menyerahkan ini ke habib, ke kiai, ke ustadz, ke tuan guru, serahkan saja. Nggak perlu ngomong, mohon maaf ustadz, ini ada beberapa uang haram yang mau kami serahkan. Nggak usah, serahkan aja sebagai untuk kepentingan umum. Ayo. Bagaimana ketika uang haram itu dipakai untuk nikah? Apakah istrinya juga mesti dilepaskan? Saya yakin yang dipakai dulu untuk beli mahar itu pasti yang halal, karena nggak mungkin dia haram semua. Karena ada beberapa sahabat, alhamdulillah Ustaz Somad, saya nggak pernah bawa uang haram ke rumah, kata dia. Ke istri, ke anak itu yang halal semua Pak Ustaz, yang haram untuk selingkuhan. Nah, saya husnuzon bahwa maharnya dulu, ada pula yang sekarang lagi tren maharnya pasti duitnya halal, apalagi bacaan, ku nikahkan engkau dengan anakku, dengan buah hati belayan jiwaku, dengan penyambung amal jariahku dengan engkau, dengan mahar mengajarkan surat Al-Ikhlas.
itu tidak ada haram sama sekali. Jadi insya Allah istrinya nggak usah diserahkan kemana-mana, dijaga. Ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi Pak Ali. Kenapa Allah kun fayakun, tapi kenapa masih mengutus Nabi Muhammad SAW? Bagaimana mau melihat kelembutan, sifat maaf saja. Oke, saya mau tunjukkan. Allahumma innaka afuun, afu, maaf. Allahumma innaka afuun, engkau maha pemaaf. Bagaimana mau melihat maaf Allah? Bagaimana cara melihat maaf Allah? Ketika telapak kaki Nabi basah berdarah dilempar orang Taif, datang malaikat Jibril. Kalau menetes darah di kakimu jatuh ke tanah, rata orang Taif ini semua dengan tanah. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi menghapus telapak kakinya supaya darah itu tidak menetes. Andai malaikat Jibril itu datang ke saya, hai Abdul Somad, kalau menetes darah itu ke bawah, rata orang Taif, langsung saya injakkan ke tanah. Maaf Allah itu bisa dilihat secara nyata pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi ayatnya dibacakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayat yang dibacakan. Beliau yang membacakan tadi. Maaf Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Sa'ad bin Ubadah membawa pedangnya waktu mau masuk kota Makkah. Hadza yaumul malhamah, ini hari balas dendam. Dulu paman Nabi Hamzah disobek jantungnya, digunting telinganya, dipotong hidungnya, dijadikan liontin. Sekarang kita masuk ke Makkah dengan 10.000 pasukan, kita potong telinga orang Makkah. Apa kata Nabi? Hadza yaumul marhamah, ini hari berkasih. Yang memotong telinga Hamzah, yang menggunting hidung Hamzah, yang menyobek jantung Hamzah, namanya Wahsy, lari ke Taif. 19 hari Nabi nunggu, dia nggak pulang. Setelah Nabi pulang ke Madinah, baru dia datang. Dia sangka orang Makkah semuanya telinganya sudah kena potong. Begitu dia lihat, gak ada satupun yang dipotong. Dia datang 8 hari naik unta menuju Madinah menemui Nabi. Datang dia menjumpai Nabi, menyerahkan diri. Apa kata Nabi? Anta Wahsy, kamu Wahsy? Kata dia, na'am. Qatalta Hamzah, kau yang sudah membunuh Hamzah? Na'am. Nabi hanya mengusap dadanya, mendoakannya, dan dia bersyahadat masuk Islam. Maaf, apa yang bisa kita lakukan? Saya membaca itu, oh belum bisa lagi kita satu. Tapi kita waktu berdoa, masukkan aku ke surga bersama Nabi Muhammad. Kita tidak layak masuk surga bukan karena kita tidak sholat, kita sholat. Kalau saya pribadi ya, saya tidak layak masuk surga dengan Nabi bukan karena saya nggak sholat, tapi karena mau maafkan ini berat. Doakan supaya saya bisa memaafkan orang lain. Itu Pak Ali. Pertanyaan dari Pak Ali, masya Allah luar biasa. Wallahu a'lam.